ya gitu, jadi masih agak cukup lama gitu. Hanya saja sebulan untuk PKL-nya. Hanya karena kita sekarang sedang menerapkan sistem blended atau hybrid learning, izin tetap bisa mengikuti pelajaran secara hybrid gitu. Artinya mungkin ada yang lebih lah ya gitu ya, untuk Akila dan teman-temannya di sini agar mereka bisa tetap mengerjakan ujian. Oke, perkenalkan, nama saya Mary Anggraini. Saya adalah Officer 2 Fulfillment di unit ASO, Access Service and Operation Witel Yogyakarta. Oke, pertama ketemu Akila, saya sih happy ya dan senang gitu. Ternyata Akila ini termasuk anak yang sangat cepat beradaptasi, terus komunikasinya sangat lancar gitu ya, sehingga koordinasi kita di saat pandemi ini pun itu menjadi sangat lancar gitu ya, mau dia WFO atau ketika kita jadwalkan WFH, itu komunikasi dan operasional harian tetap berjalan dengan lancar. Oke, jadi Akila kalau di sini di bawah pengampuan saya benar-benar mengurus terkait dengan pasang baru IndiHome di wilayah Witel Yogyakarta. Nah, satu proyek yang benar-benar besar yang saya beri ke dia adalah terkait dengan uji petik IKSA dan juga monitoring BAUT online pasang baru IndiHome. Inti dari proyek ini adalah bagaimana kita tetap mengecek bisa secara sistem maupun on desk hasil-hasil pasang baru di lapangan agar tetap sesuai dengan spek yang diajukan oleh perusahaan, sehingga pengalaman atau CX dari pelanggan, customer experience, itu tetap bagus. Jadi sebenarnya siapapun yang masuk PKL itu kita selalu menerima begitu ya, baik dari SMK maupun dari universitas, itu selalu beragam dan berganti setiap periode waktu yang sudah ditentukan sesuai dari sekolah masing-masing atau dari kampus masing-masing. Hanya tinggal nanti waktu kita menjadi user, siswi-siswa ataupun mahasiswi-mahasiswa tersebut masuk ke unit kita. Nah, itu tinggal kalau misalnya dia memang semakin bagus, maka semakin banyak job desk yang bisa kita hand off ke dia, dan juga bisa semakin banyak yang dia kerjakan. Dan kebetulan Akila ini termasuk salah satu anak PKL yang menurut saya cukup baik ya dan cukup bagus, sehingga saat ini dia memang sudah memegang beberapa job desk yang sangat berpengaruh ke operasional inti harian begitu. Kalau di Witel Yogyakarta untuk anak-anak PKL yang mau masuk ke kita itu belum ada tes, yang penting dia memenuhi syarat administrasi harian. Jadi ini sangat bergantung ke anak-anaknya lagi. Kalau memang dia orangnya bagus, maka semakin banyak juga pengalaman dan ilmu yang bisa dia dapat selama PKL di Witel Yogyakarta. Oke, sampai saat ini anak-anak yang pernah PKL di unit kita itu kebetulan memang ada yang dari SMK maupun dari universitas. Kalau secara kualitas saya perhatikan sebenarnya itu balik lagi ke anak-anaknya ya. Ada yang SMK itu dia ya standar, ada yang universitas yang standar, tapi ada juga yang anak SMK itu bisa beroperasionalisasi lebih baik begitu ya dibanding anak yang di universitas begitu. Banyak sekali faktor gitu ya yang mempengaruhi, tidak hanya dia anak SMK atau anak universitas. Dan saya juga pernah mendapat anak yang kuliah gitu ya di universitas, tapi ternyata kok anak-anak SMK jauh lebih baik begitu. Dan kebetulan sih kalau Akila ini termasuk bagus, jadi saya merasa dengan sedikit penyesuaian ya, ketika misalnya dia nanti ke dunia kerja, kalaupun hanya dari SMK gitu ya, tidak melanjutkan kuliah, itu sudah sangat cukup menurut saya untuk bisa masuk ke dunia kerja. Tinggal nanti skill-skillnya diasah seperti kerjasama, komunikasi, dan lain sebagainya. Untuk jam kerja anak PKL di tempat kita sesuaikan dengan standar perusahaan, yaitu dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 5 sore dan tidak ada lembur ya. Kita membebaskan, dan terutama saat ini sebenarnya tidak terlalu kaku gitu ya, karena di Telkom sendiri itu sudah menerapkan flexible working arrangement atau FWA, di mana sesuai dengan pengajuan kita bisa mengajukan bekerja entah di rumah secara WFH atau WFO di kantor, atau bahkan di kantor satelit, karena Telkom kan tersebar di beberapa tempat. Dan kalau memang misalnya menurut dia lebih dekat di kantor satelit gitu ya, itu masih oke-oke saja. Lagi-lagi itu value-value mereka saja yang perlu dikembangkan, misalnya komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, adaptasi yang bagus, seperti itu. Jadi tidak masalah.
pesan buat teman-teman PKL yang di Jakarta, hal-hal yang perlu kita kembangkan paling utama adalah soft skill kita, value-value yang ada di dalam diri kita, misalnya adaptasi, komunikasi, kerjasama yang baik. Nah itu beberapa ya dari sekian banyak yang teman-teman perlu kembangkan begitu ya, sehingga mau dimanapun ditempatkan, teman-teman bisa catch up atau menyesuaikan diri ke lingkungan yang baru. Mau pekerjaan apapun, job desk apapun, kalau value itu sudah ada di teman-teman, insya Allah bisa siap gitu ya untuk dunia kerja. Pesan kami untuk SMK Telkom Jakarta, tetaplah punya value dan kualitas yang seperti saat ini atau bahkan lebih ditingkatkan lagi, karena saya lihat kami cukup senang gitu ya bisa dapat anak-anak PKL yang menurut kami cukup berkualitas, yang bahkan bisa kita berikan job desk yang sudah menyangkut dengan pekerjaan harian gitu ya, tidak hanya pekerjaan job desk yang mungkin hanya fotokopi dan lain sebagainya. Sehingga terima kasih banyak, tetap terus jaga kualitasnya dan semangat untuk anak-anak siswa-siswinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Jasmine Ramadhani dari kelas 11 TEL 6. Posisinya saya lagi di STO Pugeran Yogyakarta. Di sini saya lagi PKL. Saya di sini kerjaannya ngambil orderan dari pelanggan untuk pasang baru WiFi. Jadi seluruh Jogja saya ambil. Hariannya saya cuman meng-approve orderan pasang baru saja. Wah, di sini saya enjoy banget, senang banget. Perasaan saya sih ya lumayan enjoy, Pak. Saya belum terlalu dekat sama orang-orang sini, tapi kelihatannya sih orang-orang sini menerima keberadaan saya di sini gitu. Rencana 6 bulan, Pak. Saya Akila Jasmine Ramadhani dari kelas 11 TEL 6. Berterima kasih kepada STO Telkom Jogja sudah menerima keberadaan saya di sini untuk melaksanakan PKL. Mungkin nanti semoga saja di sini ada penerusnya di sini.